Masih di segmen Kompas Bisnis, Saudara, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dikhawatirkan akan berdampak ke inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan UMKM. Berapa triliun rupiah yang akan didapat oleh negara dengan kenaikan PPN menjadi 12%? Sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Mbak. Mas Fitra, PPN naik ke 12%. Jadi berapa banyak jumlah kelas menengah yang turun atau mudahnya akan bertambah berapa banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia? Ya, mungkin kita bisa melihat relevansinya ketika tahun 2022 itu PPN pertama kali dinaikkan dari 10 ke 11%. Nah, dari situ saja kita bisa melihat di tahun 2022 penerimaan dari VAT PPN itu justru anjlok minus 1,4%. Dan di tahun ini saja, tahun 2023, ya, penerimaan PPN itu sudah kalau dibandingkan dengan first half tahun lalu, jadi satu semester pertama ini dengan satu semester pertama tahun 2023, itu anjlok 10%. Nah, kalau sudah seperti itu artinya pertama dari sisi revenue itu cenderung tidak signifikan atau bahkan cenderung anjlok gitu ya ketika PPN dinaikkan. Nah, kenapa bisa anjlok? Karena tadi pertanyaannya adalah tentang berapa besar kelas menengah yang turun ya. Dan itu memang betul ketika PPN itu dinaikkan ada kecenderungan konsumsi itu bisa turun anjlok antara minus 0,2 sampai minus 0,3%, itu perhitungan yang paling konservatif. Dan kita melihat bahwa dari tahun 2019 sampai sekarang itu sudah 9,5 juta kelas menengah yang anjlok, dan dari situ kita juga bisa melihat bahwa ada porsi juga dari tekanan harga-harga. Nah, dari sisi middle class itu 41,67% pengeluaran itu adalah untuk makanan. Yang kedua adalah untuk perumahan 28%. Dan yang ketiga, yang paling tinggi ketiga adalah pajak dan iuran 4%. Dan kalau kita lihat PPN itu jatuhnya di mana ya? Pertama ya tentu di kelompok pengeluaran makanan, itu juga salah satu yang paling besar. Yang kedua juga di perumahan ada beberapa yang masuk ke situ juga, dan tentunya di pajak dan iuran. Nah, dari sisi ini saja kita sudah melihat bahwa bebannya itu ya cukup signifikan ya ke middle class. Dan bahkan kalau kita melihat economic burden berdasarkan kelas, itu kelas yang paling tinggi ya economic burdennya adalah justru kelas paling bawah. Nah, berdasarkan penelitian dari LPM FEUI itu untuk kelompok yang poor sampai kelompok yang aspiring middle class, jadi ada 3 kelompok di situ, ada poor miskin, kemudian ada rentan miskin, dan juga yang ketiga aspiring middle class yang menuju kelas menengah, itu rata-rata 0,8 sampai 0,9% ekonomi burdennya setiap 1% kenaikan PPN. Padahal untuk kelas atas, yang paling atas, itu setiap 1% cuma kena ekonomi burdennya 0,6%. Nah, sudah bisa kelihatan dari sini bahwa kenaikan PPN itu sebenarnya itu lebih banyak akan menekan porsi di middle low. Nah, sehingga saya rasa ini suatu hal yang menurut saya tidak perlu atau tidak perlu dinaikkan ya. Kenapa? Karena pertama, dampaknya terhadap revenue itu terbatas. Yang kedua adalah dampak atau beban ekonomi terhadap middle low itu sudah kelihatan jelas gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di middle up itu kan price elasticity of demand atau ketahanan ya terhadap kenaikan harga itu kan relatif lebih tahan ya dibandingkan dengan yang di kelas bawah. Belum lagi juga kalau kita perhitungkan juga efek dominonya ya, faktor ekspektasi inflasi dan seterusnya. Sehingga saya rasa dalam hitungan manapun ini tidak atau belum layak lah untuk dinaikkan, kecuali kalau middle class kita sudah kemudian naik kelas gitu, Mbak. Oke, jadi catatan bahwa pernah terjadi PPN-nya naik justru penerimaan pajak anjlok karena tadi PPN-nya naik artinya konsumsi masyarakat ini bisa cenderung turun karena kelas menengah terutama ini konsumsinya lebih banyak buat kebutuhan salah satunya untuk makanan. Mas Fitra, fokusnya adalah untuk mencari penerimaan negara. Kita tahu harga sabun, shampoo, bahkan mie instan yang identik dengan rakyat prasejahtera ini juga akan naik. Sepadankah penerimaan negara yang dicari dengan tadi efek domino yang dirasakan oleh kelas tengah ini? Pertama, efek penerimaan negara justru tidak jelas ya, tidak kelihatan, bahkan justru akan anjlok ya. Jadi dari PPN tahun depan itu kan diekspektasikan kita dapat 945 triliun, dan itu adalah mayoritas dari penerimaan pajak, total penerimaan pajak tahun depan yang 2.490 triliun, itu juga mayoritas salah satunya berasal dari PPN. Nah, 945 triliun ini saja itu mungkin akan ada shortfall sekitar 200 triliun. Kenapa? Karena kan ibaratnya ini ada bug ini, diisi air. Air itu ibaratlah middle class. Ketika middle class bocor, artinya air dalam bak itu bocor, sehingga kalau kita pakai gayung mau mandi itu nggak sampai itu.
karena airnya sudah bocor gitu kan. Nah itu juga yang kemudian analoginya ketika PPN itu dinaikkan, ketika middle class-nya bocor, justru revenue juga hancur, terperosok ke bawah, dan itu terjadi di tahun ini dan juga tahun 2022. Nah, sehingga saya rasa ya masih ada sumber-sumber penerimaan lain ya. Seperti misalnya ya, kalau saya berdasarkan hitungan saya dari PPh Migas tahun lalu atau tahun ini lah ya, itu di semester pertama itu anjlok 58% ya untuk yang migas. Tapi itu menurut saya sih overshoot ya, jatuhnya terlalu berlebihan. Menurut saya jatuhnya itu sekitar 30-an% saja. Memang ada efek komoditas anjlok juga, tetapi tidak sampai 58%. Jadi ada overshoot sekitar 20-an%. Nah, overshoot itu artinya adalah itu tax compliance yang belum ya, itu bisa dapat 100 sampai 200 triliun bahkan ya. Dari sisi PPh Badan Migas itu saja ya. Terus yang kedua dari CPO itu banyak juga yang ngemplang itu 100 triliun ya. Taruhlah hitungan yang paling konservatif 100 triliun dari BPH Migas, dari PPh Migas, yang kedua adalah 100 triliun dari CPO dan seterusnya. Itu kita bisa dapat 200 triliun. Itu khusus cukup ya untuk menutup sepertiga defisit kita di tahun depan yang diproyeksikan 600 triliun. Sehingga saya rasa masih banyak cara ya untuk kemudian menaikkan penerimaan, dan sudah terbukti PPN itu tidak menaikkan revenue. Yang kedua adalah sudah jelas bahwa PPN itu bisa menambah ekonomi burden untuk yang kelas menengah ke bawah. Sehingga saya tidak habis pikir kenapa kemudian harus dipaksakan begitu. Ketika kalau dipaksakan, kita juga aware bahwa yang paling bawah ini adalah rentan akan risiko sosial politik. Dan if you have nothing to lose, itulah yang bahaya. Maka mereka ini akan menjadi suatu masalah atau kerentanan sosial baru yang kemudian akan menjadi ranjau di tahun 2025. Saya rasa ini adalah suatu hal yang menurut saya baiknya ya tidak dinaik gitu. Oke, lagi-lagi catatannya adalah soal bagaimana PPN ini bisa menekan middle class yang tentu punya porsi, bagaimana konsumsi dari middle class ini punya porsi di penerimaan negara yang dikejar itu tadi 945 triliun. Mas Fitra, seberapa besar dampak PPN 12% ini terhadap inflasi? Di luar barang yang dikecualikan, semua kenaikan PPN. BBM non-subsidi juga kena. Apa sebetulnya antisipasi efek gulir yang ditimbulkan? Haruskah kita pasrah terima aja, apalagi ini kan juga udah deket nih ke Januari 2025 target dari pemerintah untuk penerapan PPN 12% ini? Ya, efek terhadap inflasi berdasarkan hitung-hitungan saya itu bisa menambah faktor inflasi 1 sampai 1,2%. Ini termasuk, menurut saya termasuk cukup tinggi ya, karena inflasi tahun ini saja ya sampai kemarin pengumuman ya 1,7% year on year. Artinya kita bisa tambah faktor in 2% lagi. Dan ingat bahwa mayoritas dari middle class kita itu bekerja di sektor informal. Sehingga meskipun inflasinya itu secara rata-rata mungkin relatif lebih sedikit, tetapi karena mereka terlempar dari sektor formal ke sektor informal, income mereka kan anjlok. Ketika income mereka anjlok, maka seakan-akan inflasi yang sudah rendah ini mencekik leher mereka juga pada akhirnya gitu kan. Nah ini yang harus kemudian kita perhatikan. Jadi saya rasa ini pertama ada faktor inflasi, yang kedua ada faktor penurunan konsumsi, dan ingat bahwa setiap faktor inflasi itu ada faktor yang dinamakan ekspektasi inflasi. Tadi dari wawancara Kompas tadi belum ya si Bapak penjual barang-barang tadi sudah terpikirkan untuk menaikkan harga. Nah ini kan suatu faktor pemicu inflasi yang bisa jadi di luar kontrol ya jika pemerintah tidak hati-hati. Jadi ya saya rasa ekonom sudah menolak, asosiasi retail sudah menolak, beritanya sudah jelas gitu kan, keuntungannya bahkan masih gelap. Maka ya saya rasa tidak ada cara lain selain itu kemudian ditunda dulu lah. Gitu. Oke, menarik soal bagaimana bisa menambah inflasi 1 sampai 1,2%. Mas Vita, terakhir singkat saja, jika bukan PPN 12% ini, ada tidak opsi pemasukan negara lain yang bisa digenjot pemerintah? Misalnya sekarang kan muncul wacana teks amnesti jilid 3, poinnya soal target dari sumber pemasukan negara. Apakah lebih relevan kalau ini diubah? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya rasa masih ada cara-cara lain. Salah satunya adalah kemarin hitungan saya dari sektor migas saja, itu bisa dapat 100 triliun. Dari CPO bisa dapat another 100 triliun. Itu 200 triliun. Defisit kita tahun depan itu 621 triliun. Jadi sudah 200 triliun dari 400 triliunnya sudah sepertiganya kita tutupi dengan itu, tanpa harus menaikkan PPN misalnya. Nah ini suatu cara yang menurut saya ya, tax compliance dan kemudian pelebaran sektor formal kemudian untuk menjadi target pajak dan seterusnya, itu adalah cara-cara yang bisa dikejar ya, di jangka pendek dan juga jangka menengah tanpa kemudian harus menaikkan PPN. Jadi masih ada cara-cara kreatif lain lah ya. PPN itu memang gampang ya, karena ketika diterapkan ya sudah ada jelas gitu ya, objek objek deritanya sudah ada ya. Maka setiap transaksi itu adalah yang dipajaki.
Tetapi kan dampaknya yang perlu kita hitung juga. Nah, maka kita harus berhitung secara cermat. Jangan sampai ini kemudian menjadi ranjau untuk pemerintahan baru ini, yang baru bulan madu ini jangan sampai dikasih ranjau. Menurut saya begitu. Oke, nambah penerimaan negara bukan berarti harus juga nambah PPN begitu saja, tapi masih ada cara-cara lain yang bisa dilakukan karena tadi menaikkan PPN artinya juga bisa menekan bagaimana daya beli terutama kelas menengah karena yang jadi perhatian adalah bukan selisih dari tarifnya tapi selisih persentasenya. Terima kasih Ekonom Universitas Indonesia Mas Fitra Faisal sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Fitra. Sama-sama.